Ahibati fillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha a'ta kulla dhi haqqin haqqah, fala wasiyata liwarith." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan untuk setiap orang haknya dari warisan. Maka ahli waris nggak dapat wasiat, nggak boleh dapat wasiat. Orang tua jangan karena cinta sama fulan anaknya, maka dia oke, bagiannya sesuai dengan yang Allah atur. Naam, tapi bapak wasiat buat fulan sekian. Nggak boleh. Lu katanya boleh berwasiat. Iya, ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Engkau wasiat bangun masjid, engkau wasiat orang-orang yang tidak dapat bagian yang sudah Allah tetapkan, nggak apa-apa. Silahkan. Tapi kalau buat ahli waris, Allah sudah tetapkan. Kemudian Nabi SAW di dalam hadis diriwayatkan Imam Bukhari, beliau bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha." Bagian-bagian itu berikan kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Di riwayat Imam Muslim dikatakan, "Iqsimul mala baina ahlil fara'id ala kitabillah." Bagikan harta antara orang-orang yang mendapatkan bagian itu sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Allah sudah mengatur. Nabi menyampaikan ini. Terus gimana Ustaz? Kalau kita anak-anak kepingin bagi rata. Yeah. Kalau mereka ridho itu hak mereka. Jadi harta waris itu milik ahli waris. Ingat, bukan milik ibu ya. Kalau bapaknya yang mati, harta itu bukan milik ibu. Kalau memang ibu anak-anak ini punya bagian, bukan bagian waris. Bagian harta. Mau rumah itu ternyata rumahnya ibu. Kemudian mobil ternyata punyanya ibu. Ternyata ibu orang kaya gitu loh. Ayah ini ternyata nggak punya apa-apa. Berarti yang dibagi bukan hartanya ibu, hartanya yang meninggal dunia. Tapi kalau ternyata ibu memang, yang rumah ini punya ibu, sisanya punya abah. Ya sudah. Yang dibagi yang punyanya abah. Terus bagaimana dengan anak-anak? Ya sudah, yang itu yang dibagikan kepada anak-anak. Ibu masih dapat bagian sebagai seorang istri. Jadi posisi dia adalah istri dari yang meninggal dunia. Sehingga bagiannya kalau punya anak 1/8. Itu bagian ibu. Tapi kadang-kala ibu ini ngomong, udahlah ibu minta nak ya. Kalau bisa, karena anak laki-lakinya dianggap sudah sukses. Kalau bisa adik-adikmu dikasih samalah sama engkau. Ini milik anak-anak sudah. Ketetapan Allah sudah seperti itu. Kalau mereka ridho, jadi si kakak ini memberikan bagiannya kepada adiknya. Kalau warisan tetap kan sudah ditetapkan Allah. Tapi si anak ini memberikan bagiannya. Dia ridho bagian dia diberikan kepada saudara-saudara atau saudari-saudari perempuannya. Ahlan wa sahlan. Tapi jangan sampai merubah. Dan keridhaan ini harus jelas. Mereka ridho bukan karena terpaksa. Bukan karena nggak enak. Kalau ternyata ada, enggak, ibu ana juga butuh ibu. Ibu jangan marah. Ini anak durhaka. Lah. Itu haknya dia. Kita ingin hidup di dunia ini menaati aturan Allah Azza wa Jalla, menjaga adab dan etika. Tapi jangan sampai kita menentang aturan yang sudah Allah tetapkan. Maka jamaah rahimakumullah, masihkah kita yang sudah membaca ayat-ayat ini tidak mau dengan aturan yang Allah tetapkan? Masih berpikir bahwasanya bikinan manusia itu lebih baik dari Al-Quranul Karim yang sudah Allah tetapkan? Kalau ada seorang perempuan mengatakan, iya, ana itu yakin ketetapan Allah pasti lebih baik, tapi ana sebagai seorang perempuan itu kok
kepingin lebih. Inilah masalahnya. Keinginan dan ambisi ini yang terkadang membuat, seperti yang disampaikan oleh moderator, silaturahim terputus, ya, tali persaudaraan terputus. Yang ada rezeki yang didapat tidak akan berkah. Padahal yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, sambung rahimnya. Ikutin aturan Allah. Kalau engkau memang ingin lebih, minta sama Allah Azza wa Jal, dan Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.